Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiyah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Haberoi Vayacheru Beketuvim. Orang Berea menyelidiki kitab suci bagian ke-11. Kaidah nomor 8, menafsir yang tidak jelas berdasarkan yang sudah jelas. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bagaimana orang Yahudi menyelidiki dan memahami kitab suci mereka? Kita sedang membahas cara membaca kitab suci seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi seperti yang ditulis oleh Dr. Eitan Bar, seorang Yahudi Mesianik dalam buku sederhana berjudul 8 Rules of Basic Bible Interpretation for Christian. 8 kaidah dasar dalam penafsiran Alkitab bagi orang Kristen. Ini adalah satu judul untuk hermeneutics, ilmu tafsir. Kali ini kita akan membahas kaidah ke-8 yang terakhir, menafsir yang tidak jelas berdasarkan yang sudah jelas. Kaidah ini sangat penting bagi pembaca Alkitab khususnya saat menghadapi perihal yang tidak jelas dan bagaimana cara menyikapinya dengan tepat untuk menghindari spekulasi yang membingungkan. Ketika orang-orang percaya memulai perjalanan dalam penafsiran Alkitab yang mengasihkan, mereka menggali kedalaman kebijaksanaan kuno dan kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Kitab suci yang ditulis selama berabad-abad dan kaya akan konteks budaya yang beragam merupakan permadani yang kaya akan wawasan spiritual dan wahyu ilahi. Namun seluk-beluk teks suci ini kadang menyulitkan pemahaman. Pada saat-saat ketidakpastian inilah kita harus mengandalkan panduan prinsip-prinsip untuk menavigasi kompleksitas kitab suci. Salah satu prinsip tersebut yang sangat penting bagi pemahaman kita terhadap ajaran Alkitab adalah aturan atau prinsip atau kaidah menafsirkan hal yang tidak jelas berdasarkan hal yang sudah jelas. Intinya, ketika dihadapkan pada suatu bagian Alkitab yang menantang, sulit, atau tampak ambigu, seseorang harus berusaha memahaminya dalam kaitannya dengan bagian-bagian Alkitab yang lebih jelas dan lugas. Begini cara kerjanya. Alkitab sebagai kumpulan teks berisi bagian-bagian yang jelas dan mudah dipahami, dan bagian-bagian yang lain yang lebih kompleks, simbolis, bahkan ambigu. Terkadang, bagian-bagian yang sulit ini dapat menimbulkan kebingungan atau penafsiran yang beragam. Prinsip menafsirkan yang kurang jelas dalam terang yang sudah jelas menyarankan agar bagian-bagian yang sulit ini tidak dibaca secara terpisah. Sebaliknya, ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteks Alkitab yang lebih luas secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan ajaran jelas yang terdapat di bagian lain dalam kitab suci. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menemukan penafsiran yang konsisten dengan pesan dan ajaran Alkitab secara keseluruhan. Prinsip ini merupakan landasan hermeneutika Alkitabiah, ilmu dan seni memahami, menerjemahkan dan menjelaskan firman Tuhan.
Hal ini menyatakan bahwa ketika kita menemukan bagian-bagian yang tidak jelas, penuh teka-teki, atau sulit untuk ditafsirkan, kita harus mencari kejelasan dari bagian-bagian yang lain yang lebih lugas dalam kitab suci yang membahas topik yang sama. Pendekatan ini melindungi kita dari pengambilan kesimpulan yang terburu-buru dan spekulatif, hanya berdasarkan satu ayat yang tidak jelas. Sebaliknya, hal ini memampukan kita untuk membentuk penafsiran yang menyeluruh dan seimbang yang mencakup keseluruhan ajaran Alkitabiah mengenai satu pokok bahasan tertentu. Prinsip ini memiliki dua sisi. Pertama, ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap salah tafsir. Alkitab, meskipun merupakan sumber hikmat dan bimbingan ilahi, juga merupakan kumpulan teks rumit yang ditulis selama ribuan tahun dalam konteks budaya yang beragam dan dalam bahasa kuno yang berbeda. Prinsip menafsirkan yang tidak jelas dalam terang bagian yang sudah jelas memastikan bahwa pemahaman Alkitab kita tetap berpijak pada pesan-pesan yang jelas dan tidak ambigu yang terdapat dalam bagian-bagian yang lugas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kita menyimpang ke dalam penafsiran yang tidak sejalan dengan ajaran kitab suci secara keseluruhan. Kedua, prinsip ini mendorong pemahaman menyeluruh tentang kitab suci dengan mendorong kita mempelajari konteks yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif Alkitab. Alih-alih mengisolasi ayat-ayat dan menafsirkannya sendiri-sendiri, kita dianjurkan untuk mempelajari kitab suci sebagai satu kesatuan yang utuh, dengan masing-masing bagian saling memberi informasi dan mendapat informasi dari bagian lainnya. Pendekatan holistik ini mendorong kita untuk menggali lebih dalam keterkaitan ajaran-ajaran Alkitabiah sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan yang lebih rinci tentang kebenaran ilahi. Penerapan prinsip ini melibatkan studi perbandingan yang cermat terhadap teks-teks Alkitab. Hal ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi bagian yang tidak jelas atau menantang dan kemudian mencari ayat atau bagian lain dari Alkitab yang membahas topik yang sama dengan cara yang lebih jelas. Studi perbandingan ini menerangi permadani yang rumit dari ajaran-ajaran Alkitab, memampukan kita untuk menarik hubungan-hubungan dan membentuk penafsiran-penafsiran yang berakar kuat pada keseluruhan kitab suci. Untuk mengilustrasikan kekuatan kaidah ini, mari kita selidiki konsep Alkitabiah keselamatan. Topik ini dibahas secara luas di dalam Alkitab, namun beberapa ayat mungkin tampak ambigu atau terbuka untuk berbagai penafsiran. Dalam kasus seperti ini, kaidah menafsir yang tidak jelas berdasarkan ajaran yang jelas mulai berlaku. Tindakan keselamatan, maksudnya doktrin keselamatan, yang merupakan landasan iman Kristen, dibahas dalam banyak cara di seluruh kitab suci. Beberapa ayat mungkin tampak ambigu sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Namun dengan menerapkan prinsip menafsirkan yang tidak jelas dalam terang yang jelas, kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hakikat dan cara keselamatan. Misalnya, dengan membaca ayat-ayat eksplisit seperti Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 10 ayat 9 dan 10, Yohanes 3 ayat 16, kita menemukan uraian yang jelas tentang keselamatan melalui iman kepada Yesua HaMasiah dan kasih karunia Tuhan. Bagian-bagian ini berfungsi sebagai cahaya penuntun, menerangi pemahaman kita ketika kita bergulat dengan bagian-bagian yang lebih ambigu alias bermakna ganda dalam topik yang sama. Untuk memperjelas, boleh diberi contoh
Kita dapat membaca 1 Timotius 2 ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ayat ini yang menyatakan bahwa perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, sering disalahartikan dengan menyatakan bahwa perempuan manapun yang melahirkan secara otomatis mendapatkan keselamatan. Seperti biasa, konteks sangat penting untuk memahami makna sebenarnya dari sebuah teks. Ayat ini mengikuti diskusi tentang tipu daya terhadap Hawa dan dampak buruk selanjutnya. Dalam Kejadian 3 ayat 16, Tuhan mengutuk Hawa dengan rasa susah payah saat melahirkan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa orang percaya bahwa Paulus di dalam 1 Timotius menyarankan bahwa perempuan akan mendapat perlindungan secara fisik karena melahirkan anak. Namun, istilah Yunani yang digunakan dalam ayat ini, sote setai, secara konsisten mewakili keselamatan rohani di dalam tulisan Rasul Paulus. Terlebih lagi, perempuan Kristen terus mengalami rasa sakit saat melahirkan, dan bahkan ada yang meninggal dalam prosesnya. Jika perlindungan fisik yang dimaksud dalam ayat ini, maka hal ini berarti bahwa perempuan Kristen yang meninggal saat melahirkan mungkin ia tidak terus dalam iman, kasih, dan kekudusan secara benar. Tetapi, jika perempuan memperoleh keselamatan rohani melalui persalinan, hal ini bertentangan dengan pesan Alkitabiah tentang keselamatan melalui iman kepada Mesias. Pendapat lain adalah bahwa melahirkan dalam bahasa Greka teknogonias mengacu pada kelahiran Mesias, sehingga kemungkinannya berhubungan dengan Kejadian 3 ayat 15 dan janji akan adanya benih di masa depan melalui seorang perempuan. Namun hal ini nampaknya tidak mungkin, mengingat Paulus tidak menggunakan istilah ini untuk merujuk pada kelahiran Mesias di tempat lain. Penafsiran lain lagi adalah bahwa perempuan akan menemukan kepuasan sejati dengan menjalankan peran yang dimaksudkan bagi mereka, daripada mencari posisi mengajar atau kewenangan dalam jemaat. Paulus menekankan bahwa Tuhan memanggil perempuan untuk membesarkan anak-anak yang mengasihi dan menyembah Tuhan, serta mengatur rumah tangga mereka dengan bijaksana. 1 Timotius 5 ayat 14, Titus 2 ayat 3-5. Ada lebih banyak tafsir yang tersedia. Namun mengingat ajaran yang jelas tentang keselamatan dalam Alkitab, maka ayat 1 Timotius 2 ayat 15 tidak boleh disimpulkan bahwa wanita diselamatkan hanya dengan melahirkan anak. Jelas. Contoh lain, bagaimana dengan adanya ajaran tentang baptisan orang mati seperti yang dikenal oleh penganut Mormon? Baik, kita bisa membaca ayat yang dipakai sebagai landasan untuk ajaran tersebut, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 29. Jika tidak ada kebangkitan, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ayat ini merupakan contoh munculnya tafsir baptisan bagi orang mati. Beberapa kelompok telah menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa seseorang dapat dibaptis atas nama orang yang telah meninggal, sehingga menjamin keselamatan mereka secara anumerta. Namun praktik ini tidak didukung oleh ayat-ayat kitab suci lainnya. Bila dilihat konteks ayat ini, sesungguhnya Paulus sedang menyanggah lawannya atau lawan debatnya yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati dengan mempertentangkan argumen mereka sendiri. Banyak ayat di seluruh Alkitab yang menekankan iman pribadi dan pertobatan sebagai hal yang penting untuk keselamatan.
Misalnya, Roma 10 ayat 9. Jika kamu berkata dengan mulutmu, Yesua adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan datang melalui iman pribadi, bukan melalui tindakan orang lain. Jadi meskipun 1 Korintus 15 ayat 29 terkesan seakan-akan memungkinkan baptisan bagi orang mati, konteks ayat tersebut dan konteks Alkitabiah yang lebih luas tidak mendukung penafsiran ini. Contoh ini menggambarkan betapa berbahayanya mendasarkan suatu doktrin pada satu ayat yang mungkin kurang jelas, tanpa mempertimbangkan konteks Alkitab yang lebih luas. Menerapkan aturan menafsirkan perihal yang tidak jelas dalam terang subjek yang jelas tidak hanya meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran-ajaran Alkitab, tetapi juga memberdayakan setiap orang percaya untuk terlibat dalam pembelajaran Alkitab secara pribadi. Kita juga bisa belajar banyak dari para cendekiawan dan komentator berpengalaman. Prinsip ini memperkuat gagasan bahwa meskipun kita tidak sepenuhnya bergantung pada penafsiran eksternal, kita tidak sendirian dalam pencarian ini dan harus menggunakan kebijaksanaan orang lain dalam memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. No man is an island. Ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mandiri dalam khasanah pengetahuan. Dan dalam hal menguraikan bagian-bagian atau doktrin-doktrin yang rumit dalam Alkitab, kita seringkali dapat menerima manfaat dari wawasan orang lain. Mempelajari Alkitab seorang diri membatasi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan penafsiran Anda sendiri. Pendekatan seorang diri ini adalah produk sampingan dari individualisme berlebihan di era modern yang menempatkan diri sendiri sebagai pusat dari segala-galanya. Penting sekali menyadari dalam kerendahan hati bahwa kita tidak memiliki semua jawaban dan tidak dapat memikirkan semuanya sendiri. Merangkul kebijaksanaan kolektif dan beragam perspektif orang lain dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan penafsiran kita terhadap Alkitab. Itulah gunanya komentari dan buku-buku tafsir. Hal ini mencerminkan bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang melalui interaksi menjadi bagian dari komunitas. Kita memerlukan masukan, perspektif, dan kebijaksanaan yang dibagikan oleh orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembelajaran Alkitab. Perjalanan bersama dalam pembelajaran Alkitab ini tidak hanya memperdalam pemahaman kita, namun juga memperkuat ikatan kita satu sama lain, memupuk keterlibatan yang lebih kaya dan mendalam terhadap Alkitab. Kesimpulannya, kaidah menafsirkan perihal yang tidak jelas berdasarkan hal yang sudah jelas merupakan alat yang sangat diperlukan dalam bidang penafsiran Alkitab. Kaidah ini mengarahkan kita untuk mencari pemahaman dari ayat-ayat yang memberikan kejelasan atau ajaran eksplisit mengenai suatu topik tertentu ketika kita menjumpai ayat-ayat yang tidak jelas atau sulit. Dengan membiarkan bagian-bagian yang jelas menerangi bagian-bagian yang tidak jelas, kita memastikan bahwa penafsiran kita tetap berakar pada pesan kitab suci secara keseluruhan. Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman, menuntun kita menuju penafsiran yang selaras dengan inti ajaran kitab suci. Namun kita tidak selalu dapat mencapai tempat berlindung yang aman itu bila hanya sendirian tanpa komunitas.
Berbekal kaidah ini, orang percaya dapat memulai perjalanan mereka dalam penelaahan Alkitab yang kaya dengan keyakinan dan kearifan. Hal ini mendorong apresiasi yang mendalam terhadap hikmat dan wahyu yang tidak terbatas dan yang terkandung di dalam kitab suci. Mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi ambiguitas, kejelasan dapat ditemukan dengan melihat gambaran besarnya, ajaran-ajaran Alkitab yang jelas dan tegas. Melalui penerapan kaidah ini dengan tekun, kita dapat memperdalam pemahaman kita akan Tuhan, menjalin hubungan yang lebih kuat dengan kebenaran ilahi yang disampaikannya. Dengan membahas 8 kaidah hermeneutik secara ringkas ini, diharapkan sahabat RPK mendapat perspektif yang lebih lengkap dalam penelaan Alkitab. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Siaran Tekiyah dapat didengar ulang pada YouTube kanal Kehilat Mesianik _Tekiyah. Kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikutinya. Kita terus doakan perdamaian di Timur Tengah dan mujizat Tuhan untuk pembebasan lebih dari 100 warga Israel yang masih disandera teroris Hamas. Doakan juga IDF untuk perlindungan dan hikmat dalam pembebasan sandera. Adalah kewajiban kita berdoa bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta perannya di kancah global. Agendakan untuk hadir pada acara doa bagi bangsa yang diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus jam 3 sampai dengan 6 sore di Dom Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara bersama 400 kota provinsi dan kabupaten di Indonesia dan akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Indonesia Berdoa ciptaan Santoso Gondowijoyo. Mari kita semua umat Tuhan bersatu hati, berdoa, merendahkan diri agar bangsa dan negara kita dilawat oleh Tuhan, berkenan kepada Elohim yang Maha Kudus. Amin. Tiba saatnya saya, Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.
hadirat-Mu yang kudus, persembahkan hati. Indonesia berdoa, tersungkur dan berserah, bagi Nusantara tercipta, kemuliaan Tuhan terpancar. Indonesia kaya dan milik-Mu. Indonesia berdoa, kami sujud menyembah, di hadirat-Mu yang kudus, mempersembahkan hati. Indonesia berdoa, tersungkur dan berserah, bagi